kita jadi agak pindah ke webinarnya jadi ke Zoom karena kita menemui sedikit kendala tadi di YouTube. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak mengurangi antusiasme para orang tua, para guru dan juga para adik-adik. Hai, para adik-adik di sini yang merupakan calon penulis-penulis hebat di masa depan. Kakak yakin banget nih. Nah, supaya lebih akrab, mungkin izinkan untuk aku perkenalkan diri aku dulu ya. Mungkin di sini nanti ada kelihatan slide-nya. Nah, supaya lebih akrab nih ya, supaya kita lebih ikrip gitu kan. Kenalin ya, namaku adalah Fedi Budiman. Aku biasa dipanggil Kak Fedi juga boleh ya, atau Bro Panggilnya Fedi aja. ya. Dan aku adalah seorang praktisi desain grafis yang senang muncul di depan kamera dan di atas panggung sebagai MC atau sebagai aktor ya. Jadi aku juga bisa dibilang desainer grafis lah gitu. Tapi senang tampil juga gitu. Nah, mungkin sebagai desain grafis yang udah bekerja nih ya sejak mungkin di sini adik-adik ada yang mungkin belum lahir bahkan ya ampun ketahuan banget generasinya. Gembira banget nih ya, kakak seneng banget bisa ada di sini. Karena hari ini Karya Raya bekerja di support ya didukung dengan Canva. Siapa sih yang nggak tahu Canva sekarang ya? Itu sungguh sangat mempermudah proses pengerjaan kreatif. Nah, memang kreatif itu luas banget maknanya ya, ininya pengertiannya. Dan Canva Indonesia ini hadir untuk mendukung, untuk mewujudkan kreativitas adik-adik di sini, para young authors. Nah, kita pindah ke slide berikutnya ya. Kak Vidi mau ngasih tahu nih bahwa tahun ini Canva itu mendukung program Karya Raya. Kalau mungkin adik-adik atau sini para orang tua dan para guru mungkin belum tahu, ya Karya Raya itu adalah sebuah platform atau wadah untuk mendukung anak-anak berkarya. Karena kita tahu anak kecil kan, anak-anak itu sangat senang untuk punya ide yang banyak, kreativitasnya tinggi. Bahkan kadang-kadang orang tua suka kurang ngerti, "Ya, wow kreativitas kamu tuh hebat banget gitu ya." Nah mereka itu Canva ini mau mendukung atau membantu anak-anak di sini, para young authors, untuk bisa membuat cerita kamu sendiri. Nah dengan ikutan Karya Raya ini, karya kalian itu bukan cuma sekedar akhirnya menjadi kenyataan, tapi juga akan dipamerkan di kancah nasional. Dan kamu bisa dapat awards-award ataupun serta hadiah-hadiah yang menarik banget. Ya, jadi dengan Canva ini udah nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk adik-adik di sini ya dan para orang tua untuk mensupport atau mendorong anak-anak untuk nggak ada ini lagi apa untuk tidak menuangkan kreativitasnya. Kan biasanya ada yang Mama aku nggak bisa gambar, aduh aku capek warnainnya ya. Binder dan that dan mengerti juga sama anak-anakku sendiri juga ya. Karena dengan ada Canva ini kita bisa mendorong mereka untuk menuangkan ide kreativitas yang juga menghasilkan efek positif dengan merangkai cerita yaitu melatih imajinasi, melatih untuk struktur pemikiran yang mungkin sebelumnya lompat-lompat dengan adanya seperti fitur Canva ini bisa dilatih tuh dari pembukaan, jalan ceritanya seperti apa, ketemu konflik sampai ke problem solvingnya atau pada endingnya. Dan pada akhirnya anak-anak kita atau para young authors ini bisa percaya diri untuk akhirnya mau berkarya. Dan hal-hal inilah yang membuat Karya Raya ini terselenggara di tahun 2023 atau tadi sempat sedikit lihat cuplikan videonya itu tahun 2024 dan langsung mendapatkan muri karena banyak banget yang ikutan. Jadi ini seru banget ya, hebat banget. Di tempat masing-masing, boleh kita kasih tepuk tangan ya. Ya, yeah, round of applause. Ya. Oke, kalau misalnya tadi mungkin para parents ya, all the parents, all the teachers, and all the young authors yang sudah ikutan di webinar kita di siang hari ini, tadi mungkin kelewat kayak apa sih mungkin video eventnya Bang, Karya Raya ini tahun apa bisa jem, Bang? 2024. Mungkin kita bisa lihat sama-sama videonya berikut ini. Kegiatan yang diadakan oleh Book sebetulnya men-trigger anak-anak untuk mau menulis. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Anak-anak di Karya Raya 2024. Terima kasih. Nggak bisa share slide. Mau mesti connect.
hadiahnya. Yeay, tepuk tangan ya. Seru banget ya. Kayak bisa melihat kan bagaimana antusiasme para orang tua dan para anak-anak di event tadi, dan itu event tahun lalu ya. Jangan khawatir ya, kalau misalnya di sini para young authors ada adik di sini juga pengen ikutan, pengen akhirnya terpacu untuk berkarya ya. Ingat, karya kalian itu bisa dipamerkan di acaranya Karya Raya yang berikutnya. Aduh. Aduh sih. Sorry, kepencet mute barusan. Oke, sekali lagi Kak Fedi mau ingetin bahwa karya kalian akan ditampilkan di event Karya Raya berikutnya, dan eventnya akan ada di tahun ini lagi, tepatnya di tanggal 6 September sampai tanggal 25 September, yaitu pamerannya, dan nanti akan ada acara awardingnya dan juga acara perayaannya di tanggal 26, 27, dan 28 September. Wow, pasti keren banget ya. Kakak sih berharap di sini adik-adik para young authors jadi mau terpacu bersemangat untuk menuangkan kreativitasnya di digital ya bersama dengan Canva Indonesia. Nah, kalau misalnya kamu mau baca karya teman-teman kamu nih, teman-teman para young authors lain yang sudah berkarya di karya raya, lumayan tongue twisting ya jadinya ya, agak-agak kepleset lidahnya. Bisa dibaca secara digital di websitenya buyme.bookabook.id. Sudah ada di layar ininya ya, di layar monitor kalian ya semua ya. Ada tuh www.buyme.bookabook.id. Ada banyak sekali cerita-cerita dengan karya menarik yang bisa kalian lihat di website ini. Nah, mungkin aku mau sedikit menyapa deh sebelum kita ke selanjutnya. Sedikit menyapa nih, karena tadi di YouTube ada yang dari Jakarta Utara, ada yang dari Bengkulu, dari Surabaya, dari hampir seluruh Indonesia ya, hebat banget. Terima kasih untuk antusiasmenya, terima kasih untuk semangatnya ya. Terima kasih banget ke para parents, all the teachers, and all the young authors yang sudah sangat bersemangat untuk ikutan webinar kita tahun ini. Di sekarang nih, maksudnya siang ini ya. Oke, mungkin aku boleh mengingatkan untuk para peserta webinar, jangan lupa kalau masuk ke link Zoom ini, boleh di-mute ya, supaya suaranya nggak double-double. Thank you. Oke. Nah, buat kalian apakah udah daftar belum Karya Raya 2025? Kalau misalnya belum, jangan khawatir. Daftar pakai Canva karena ada special price yang super sekali. Karena biasanya kalau Canva Pro itu kan harga regulernya Rp419.000 saja. Ya. Dengan menggunakan Canva ya, kalau tahun ini itu sekarang ini, jadinya tinggal 70.000 saja. Lumayan banget kan? Kalian bisa lihat di sini ya, udah dijabarkan di layar monitor kalian ya, dengan Canva itu ya biayanya ya itu special price-nya 70.000 ya. Dan cara submitnya kalau misalnya kalian mau ikutan itu ya bisa mengirimkan tautan atau link Canva kalian yang sudah kalian sudah di karya kalian ya. Dan habis itu tinggal di-submit aja. Nah, mungkin kalau kita jelasin satu persatu mungkin kelamaan. Silakan di screenshot aja dulu sekarang ya. Kalau misalnya kalian ingin berpartisipasi untuk Karya Raya di tahun 2025, hanya 70.000 aja. Dan semuanya spesial di hari ini. Makanya cepetan di screenshot, nanti langsung submit ya. Deadline finalnya itu di tanggal 31 Juli 2025. Pastikan para orang tua tidak ketinggalan untuk mendorong anak-anaknya supaya ikutan Karya Raya 2025. Oke, kita mau lihat nih ya, salah satu contoh karya dari Nala Kamalia. Ini salah satu nih ya. Ini salah satu yang author yang menggunakan Canva nih, ya. Ini seorang Nala Kamalia Anggajaya, umurnya 12 tahun, dan dia berhasil untuk menuangkan. Sorry, ternyata barusan suara double-nya dari saya. Mohon maaf ya. YouTube-nya aku tadi belum di mute. Oke, kita balik sekali lagi ya. Kalau bisa lihat para orang tua, para guru, dan juga para young authors ya, ini salah satu karya yang juga udah bagus banget ya. Dia menuangkan ceritanya, namanya Pisangnya Cuma Satu, padahal monyetnya ada 3. Bagaimana itu? Ini pasti ada cerita yang menarik dan juga moral story yang juga nggak kalah bagusnya ya. Bisa dilihat ini di slide berikutnya juga ya. Contoh-contohnya nih ya, tuh
ya. Suatu malam di rumah pohon, ya, ada Koko, Sisi, dan Jaki nggak bisa tidur, ya. Lihat dari eksekusinya juga menarik banget nih. Kakak juga sebagai seorang desainer grafis bisa ngelihat ini karyanya keren banget nih, ya. Ada eksekusinya dengan watercolor artwork gitu, ya. Tapi monyetnya dengan gaya vector 2D, ya. Ternyata mereka lapar. Karena lapar, mereka pergi ke dapur, ya. Kita lihat nih contohnya, ya. Kemudian lanjut. Ketika mereka lapar, mereka pun pergi ke dapur. Ya, siapa di sini yang tengah malam suka kebangun karena lapar, ya? Nah, kalau misalnya mau lihat cerita selanjutnya, mau cerita fullnya, ya, secara lengkap, silakan masuk ke website yang tadi ya, www.buyme.bookebook.id. Oke, itu dia penjelasan dari Kak Fedi. Kalian pasti semua udah pengen ikutan dong karya raya pakai Canva ya. Dan sekarang aku akan panggil seorang pakar ya, seorang yang merupakan representatif dari Canva Indonesia ya. Aku langsung panggil aja ya dengan namanya Kak Asri. Hai Kak Asri. Halo Kak Fedi, apa Hai. kabar? Apa kabar teman-teman semuanya? Ya boleh yang Pak Kak Asri, yang bisa open kamera ya. silakan dibuka aja ya. Tanpa perlu membuka mic-nya ya. Ya, jadi supaya nggak double-double suaranya, buka kameranya aja dan lambaikan tangan ya supaya Kak Asri bisa ngeliat nih ya. Iya, Oke. wah Kak Fedi, terima kasih banyak nih tadi Kak Fedi sudah menjelaskan ya tentang karya raya. Kak Asri seneng juga nih, ternyata banyak banget yang sudah hadir baik di Zoom maupun menonton via YouTube live stream gitu ya. Dan ternyata Kak Betul. Fedi yang hadir hari Mm-mm. ini bukan cuma teman-teman yang authors aja ya, tapi Oh ternyata ya. ada parents juga, mama, papa, halo. Hai Dan para papa ada mama. ibu bapak guru juga nih, para pendidik yang mengajar di sekolah, halo. Mungkin Hai, boleh, halo parents, halo teachers ya. mungkin boleh ya Kak Fedi, kita pengen tahu nih teman-teman yang ada di sini berasal dari daerah mana aja ya. Mungkin boleh Betul. diklik di chat, boleh di YouTube, boleh di Zoom-nya ya. Apakah mungkin bisa menuliskan asal sekolahnya ya? Boleh Boleh. nih, Ini ada supaya nih dari kita tahu nih ada Yulia dari Bengkulu. Ya, siapa lagi ah, nih? Boleh di chat ya, ketik di kolom dari chat. NTT, Mentawai, Pandeglang, Wow. halo. Wah, seru banget ya Kak Fedi. Iya Pasti seru ya. Ada yang dari Jakarta Selatan, tuh dari Sumba. tuh Wow. dari Hai Tere dari Bandung. Sumba. Oh, sepertinya betul-betul dari Sabang sampai Merauke ya Kak Fedi. Iya, betul banget nih. Dan ini kayaknya semuanya udah nggak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari Kak Asri. Jadi mungkin Oke. kita langsung serahkan aja ya. Aku serahkan kepada Kak Asri untuk menjelaskan. Dan di sini semuanya udah siap untuk belajar. Jadi silakan Kak Asri. Oke, baik. Terima kasih Kak Fedi. Kak Asri izin untuk share screen ya. Apakah semuanya sudah bisa lihat untuk screen-nya? Sudah ya? Oke, halo semuanya, hai. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Iya, teman-teman semuanya, Kak Asri boleh minta tolong ya untuk di-mute suaranya. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya, teman-teman bisa chat ya, bisa klik tulisannya di chat teman-teman. Jadi teman-teman boleh mute dulu nih suaranya. Kak Asri minta izin ya supaya semua bisa mendengar dengan jelas suaranya Kak Asri. Oke, nah Kak Asri mau perkenalan dulu nih sedikit. Nama Kak Asri, Asri Hikmatunisa. Teman-teman bisa panggil Kak Asri. Kak Asri ini adalah seorang duta Canva Indonesia dan kreator Canva di bidang edukasi. Mungkin teman-teman ada yang tanya, Kak Asri kreator Canva tuh apa ya? Nah, siapa nih di sini yang suka pakai Canva? Mungkin menggunakan Canva untuk mendesain, membuat pembelajaran di rumah, di sekolah. Nah, kalau teman-teman pernah membuka Canva, ada template-template seperti presentasi pendidikan untuk di kelas, lembar kerja bahasa Indonesia, lembar kerja matematika. Nah, di pustakanya Canva itu Kak Asri salah satunya yang membuat template-nya. Jadi, selain itu, Kak Asri juga merupakan pengajar dan praktisi pendidikan anak usia dini. Kalau teman-teman mau lihat template pendidikan yang pernah Kak Asri buat, ada nih di profil Canva Kak Asri, boleh di screenshot, nanti bisa dilihat ya setelah webinar ini. Profilnya ada di sini nih.
www.canva.com/p_Asri Hikmatunisa_. Nah, nanti ada banyak sekali template yang bisa di-download sama teman-teman ya untuk dipakai di rumah ataupun di sekolah. Oke. Nah, sebagai duta Canva, Kak Asri mau memperkenalkan sedikit nih tentang Canva itu sendiri. Coba di sini siapa yang sudah memakai Canva sehari-hari? Mungkin bisa kasih reaction ya. Aku nih. Oh, sudah, Aku iya. nih. Aku. Oke, boleh di chat ya. Nah, apa sih Canva itu apa sih Kak Asri? Kak Asri mau menjelaskan. Jadi, Canva itu adalah rangkaian aplikasi visual ya teman-teman yang sangat lengkap di dalamnya. Nah, rangkaian visual ini bisa dipakai oleh semua orang, termasuk teman-teman nih, yang authors, anak-anak ya. Ada dokumen, ada whiteboards, ada presentasi, ada untuk penggunaan sosial media, kemudian bisa buat video juga, bisa membuat produk untuk dicetak seperti merchandise, bisa juga untuk buat website. Wah, lengkap sekali ya teman-teman ya di Canva ini. Nah, kemudian Canva juga punya yang namanya Studio Ajaib. Aduh, apa sih itu Kak Asri Studio Ajaib? Jadi di Canva itu semua keunggulan AI hadir dalam wadah di Canva ya. Dan dia bisa menyatukan semua alat-alat tersebut agar dapat dimanfaatkan nih oleh teman-teman. Oke, lagi Kak Asri minta tolong untuk di-mute ya teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa fitur yang ada di studio ajaibnya Canva. Ada Magic Grab, Magic Expand. Oh, banyak banget kalau Kak Asri jelaskan satu-satu. Sepertinya hari ini nggak cukup nih. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri ya bersama mama papa atau gurunya di sekolah. Nah, kemudian pertanyaannya, Kak Asri, kalau gitu apa aja ya yang bisa diekspor oleh anak-anak nih di Canva? Apakah bisa anak-anak pakai Canva? Bisa dong jawabannya ya. Kenapa sih? Karena ada 80.000 lebih template pendidikan untuk bisa digunakan sama teman-teman semua. Bisa belajar secara mandiri di rumah, bisa berkreasi, ya, menggunakan imajinasi teman-teman, gitu. Wah, banyak banget ya. Contohnya apa saja sih? Ada presentasi pendidikan, ada poster, ada kelas virtual, aktivitas kelompok, perlengkapan dekorasi, ada infografis, ada untuk video juga. Ada juga nih materi tentang pembelajaran sosial emosional dan masih banyak lagi. Wah, banyak sekali ya yang bisa kita eksplor ya di Canva. Nah, selain itu ada juga teman-teman akses ya ke jutaan foto, video, audio, dan juga grafis yang bisa teman-teman gunakan di Canva. Plusnya, Canva ini bisa dipakai di perangkat apapun, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pakai di laptop, ya, di tablet, di handphone. Misalnya di sekolah ada Chromebook-nya, ada Chromebook yang disediakan oleh sekolah. Itu semua bisa di-connect ke Canva. Jadi, jangan khawatir gitu ya, untuk kendala perangkat, Canva ini udah mencakup semuanya. Nah, kemudian Canva itu aman untuk peserta didik. Jadi untuk teman-teman gitu ya yang masih ada di sekolah. Kemudian Canva ini berkomitmen nih terhadap perjalanan kepatuhan penggunanya. Jadi sebagai mitra terpercaya bagi sekolah dan lembaga pendidikan dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya Sri mau next. Nah, karena Canva ini sangat
percaya pentingnya ya pendidikan, Canva juga punya terhubung ke berbagai perangkat kelas. Sebelumnya teman-teman Kak Asri lihat nih ada yang menuliskan annotate, mungkin boleh di off-kan dulu ya teman-teman ya, supaya kita bisa lihat slide-nya dengan jelas. Oke? Oke. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru nih yang ingin bergabung di grup Canva untuk Guru Indonesia. Di sini ada grupnya nih Bapak dan Ibu. Ini bisa digunakan untuk mendapatkan info-info terbaru terkait dengan Canva, pembelajaran di kelas ya. Jadi boleh nih sekarang untuk Bapak Ibu guru, boleh untuk screenshot dulu QR code-nya, karena akan ada banyak info-info yang dibagikan, termasuk info webinar nih di grup ini gitu ya. Dan Canva juga ya, kalau misalnya di sekolah itu ada Canva for School, guru-guru juga bisa melakukan setting gitu ya untuk menentukan fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan oleh siswa-siswa di sekolah gitu. Jadi kita bisa mengatur apa saja yang bisa dan tidak bisa digunakan gitu ya fiturnya. Nah, ini apakah Canva tuh berbayar, Kak Asri? Nih, kita lihat ada paket-paketnya ya. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nih. Jadi ada Canva free, ada Canva untuk pendidikan, dan juga ada Canva Pro. Canva free itu tidak berbayar ya, gratis. Nah, nanti akan ada voucher Canva Pro gratis nih untuk 1 bulan. Jadi, jangan lupa untuk terus lihat webinar ini sampai akhir gitu ya. Apa sih bedanya kalau Canva free? Semuanya gratis, sudah dilengkapi dengan fitur-fitur. Ini cocok untuk anak-anak yang baru mau memulai desain. Tapi minusnya ada beberapa fitur yang mungkin belum bisa digunakan, seperti elemen-elemen yang lebih terbatas. Kalau untuk Canva pendidikan, nih Canva nih keren banget nih di pendidikan Indonesia, sudah memberikan Canva Pro yang gratis untuk seluruh guru dan murid di Indonesia yang punya akun belajar.id dan diintegrasikan dengan akun Canva. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang, loh, kok aku belum punya ya? Coba tanya gurunya di sekolah gitu ya. Apakah sudah diintegrasikan nih dengan akun belajar.id teman-teman? Karena teman-teman bisa mengakses fitur Pro yang lengkap, termasuk dengan tools desain seperti Affinity. Nah, kalau Canva Pro tentu saja berbayar dengan fitur yang seluruhnya teman-teman bisa akses. Ini cocok untuk teman-teman yang mau menggunakan desain di luar keperluan sekolah. Seperti itu. Nah, ini dia Kak Fedi, saatnya kita bagi-bagi voucher ya. Yes, betul. Terima kasih Kak Asri yang udah ngejelasin pertama nih ya. Ini kan baru sesi 1 nih ya. Jangan khawatir untuk para orang tua, para guru, dan juga para young authors, ya anak-anak ya. Masih akan muncul lagi Kak Asri. Nah, ini kita lagi masuk ke sesi bagi-bagi voucher Canva Pro. Tadi kan di chat YouTube, Kak Ernest udah ngomong nih, ditunggu sampai habis ya. Ada 100 free Canva Pro untuk dibagi-bagikan. Nah, karena Kak Ernest udah nge-spill nih ya berapa jumlahnya ya. Sekarang saatnya kita bagi-bagi dulu nih ya. Tapi untuk sesi pertama ini kita mau bagi-bagi voucher Canva Pro untuk 30 orang yang tercepat dulu ya. Oke, caranya bagaimana? Ada kita spill di slide selanjutnya. Nah, silakan ditulis ya. Mungkin nggak bisa di copy paste karena ini kan bentuknya ini ya, screen share screen ya. Jadi diingat-ingat ya, kemudian langsung redeem kodenya di link yang ada di nomor 2. Dan kalau kamu sudah berhasil nge-redeem, kamu bisa pakai Canva Pro selama 1 bulan ke depan ya. Syaratnya ya, nggak bisa double paket. Jadi mungkin buat para orang tua atau para guru yang sudah berlangganan paket sebelumnya ya, nggak bisa nge-redeem voucher ini. Jadi memang harus yang belum berlangganan sama sekali ya. Kalau misalnya ini takutnya kecepatan infonya, silakan di screenshot dulu aja layar ini ya. Nanti langsung bisa di-redeem ya secepat-cepatnya. Karena untuk sesi pertama ini untuk 30 peserta tercepat terlebih dahulu ya. Ayo segera langsung di screenshot, segera langsung dicoba, langsung di-redeem ya.
dan nikmati Canva Pro selama 1 bulan ke depan ya. Tadi kan Kak Asri udah bilang ada yang free, ada yang khusus untuk para pendidik, dan ini yang Canva Pro ya. Berarti ibaratnya kalau nasi goreng lengkap pakai telur, pakai ayam goreng, plus kerupuk dan cabenya pilih ya. Jadi semua fiturnya bisa dipakai. Sayang banget kalau kelewat ya, silakan langsung di redeem vouchernya supaya kita para orang tua bisa membantu anak-anak kita untuk berkreasi menggunakan semua fitur yang ada di Canva Pro. Alright. Sudah? Udah nih, udah pada nge-redeem ya? Kalau belum, jangan khawatir ya, karena nanti masih ada di sesi selanjutnya. Oke, sepertinya kita akan kembalikan lagi kepada Kak Asri. Kak Asri sudah siap untuk masuk ke penjelasan berikutnya? Oke, Kak Fedi, terima kasih banyak. Jangan lupa ya, Oke. boleh di-screenshot dulu nih supaya bisa redeem vouchernya. Yes, Nah, oke. Kak Asri silakan. Aku oper lagi ya. oke. Nah, jadi teman-teman, kita mulai masuk nih ke materinya ya. Apakah semuanya sudah siap? Nah, agenda hari ini ada 4 ya, agenda utama kita hari ini. Kita mau tahu caranya gimana ya Kak Asri, kita pakai template buku cerita digital yang ada di profilnya Canva dan Karya Raya gitu. Jadi nanti teman-teman kita akan lihat satu persatu ya. Kemudian bagaimana Kak Asri cara membuat cerita? Nanti ada tahapannya ya untuk kita membuat sebuah cerita yang runut, yang utuh. Kemudian bagaimana sih Kak Asri cara menambahkan teks atau dialog ya yang ada di Canva? Kemudian bagaimana cara menggunakan ilustrasi karena banyak sekali nih yang bisa kita explore. Kemudian bagaimana kita bisa mencari elemen Canva yang sesuai dengan keinginan teman-teman untuk bisa memperkaya buku ceritanya. Nah, terakhir nanti ada sedikit tips untuk membuat cerita digitalnya lebih menarik lagi ya. Oke, sebelum kita masuk ke agenda hari ini, Kak Asri punya ice breaking. Nah, ice breakingnya apa? Jadi, ice breakingnya berupa tebak judul cerita. Karena sekarang kita lagi ada di event literasi, ya, tentang membaca cerita, menulis cerita. Tentu saja kita akan tebak-tebakan judul cerita nih. Nanti teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom chat. Jadi tidak usah buka mikrofonnya. Kita akan mainnya di chat Zoom atau chat YouTube ya. Nah, jadi judul cerita ini adalah judul cerita rakyat atau cerita rakyat Nusantara, cerita Indonesia. Kak Asri mau tahu nih, teman-teman tahu nggak ya? Kita lihat ada clue-nya dulu. Siap? Siap ya? Kak Asri akan berikan clue-nya berikut ini. Apa ya kira-kira? Boleh tulisnya di chat ya, teman-teman. Dari gambar yang ada, ini judul ceritanya apa ya? Oh, ada yang sudah jawab nih di chat. Ayo, siapa yang masih mau menuliskan? Ada yang jawab timun mas, ada yang jawab si kancil mencuri timun. Wah, dari mana ya si kancilnya nanti kita lihat ya. Timun emas dan buto, ijo. Kancil berhasil mencuri emas dari raksasa. Wah, apalagi nih, ini adalah cerita rakyat yang sudah terkenal ya. Oke, masih ada nih yang mau memberikan jawaban lain? Kalau nggak ada, oke kita lihat ya, apa kira-kira jawabannya? Apakah teman-teman benar? 1, 2, 3. Nah, ini dia jawabannya. Timun Mas, betul. Terkadang ada beberapa yang memberi Dari judul. apa ya? Iya, timun mas dan raksasa atau timun mas dan buta ijo ya. Kalau yang kancil tadi mungkin belum tepat, tapi timun masnya sudah tepat. Oke, siap. Satu lagi nih. Satu lagi ya, Kak Asri kasih tebak-tebakan lagi nih. Satu lagi judul ceritanya. Oke, siap ya. Nah, kalau yang ini apa ya? Ada perahu.
Kira-kira apa? Boleh coba di chat? Kira-kira ini judul cerita rakyatnya apa ya? Wah, sudah banyak nih yang memberikan jawabannya di chat. Malin Kundang. Malin Kundang jadi batu. Oke, ada lagi? Oh, ada yang Malin Kundang. Oh, ini memberikan tanda seru banyak tuh artinya sepertinya sambil berteriak ya. Malin Kundang, Kak Asri, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan jawaban lain? Maling katanya. Malin atau maling? Oh, ada yang menjawab seperti ini. Perahu dimarahi orang, disambar petir dan batu. Iya, itu adalah gambarnya ya, tapi itu clue dari Kak Asri. Kira-kira judul ceritanya apa? Oh, ada yang jawab juga kapal raksasa besar, batu manusia. Oke, aduh, banyak sekali ya jawaban yang kreatif nih. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Kak Asri akan buka nih kunci jawabannya. 1, 2. Nah, jadi jawabannya apa? Malin Kundang. Dari mana sih bisa tahu itu Malin Kundang ya? Karena ceritanya Malin Kundang ini memarahi ibunya ya. Dia durhaka, akhirnya dia dikutuk menjadi batu. Itu cerita rakyatnya. Wah, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Artinya teman-teman sudah fokus melihat Kak Asri nih dan juga slides-nya ya. Supaya kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman, Kak Asri mau minta teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya perangkat lain, atau gawai, atau gadget yang bisa digunakan untuk membuka Canva, boleh, jadi kita nanti sambil praktik ya. Tapi kalau misalnya, ya Kak Asri, aku pakai untuk nonton webinar ini, oke nggak apa-apa, nanti bisa lihat lagi di YouTube-nya Karya Raya ya. Jangan lupa subscribe juga ya YouTube-nya Karya Raya, karena nanti akan ada lagi webinar-webinar yang lain untuk membuat komik, untuk membuat merchandise, masih dengan Kak Asri, oke? Oke, nah jadi yang pertama kita akan belajar bagaimana menggunakan template buku cerita digital. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan untuk dicatat di chat ya. Nanti akan ada teman-teman kakak-kakak dari Canva, kakak-kakak dari Karya Raya yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke. Nah, gimana sih cara kita menggunakan template buku cerita digital yang ada di Canva? Nah, ini dia teman-teman. Siapa nih yang sudah follow akunnya Karya Raya di sini? Canva X Karya Raya. Jadi, pertama-tama teman-teman, untuk teman-teman yang mau submit buku cerita digital ya untuk teman-teman masukkan karya teman-teman di Karya Raya, teman-teman bisa buka halaman profil Karya Raya di sini. Ini juga berlaku untuk Bapak Ibu guru, Mama Papa yang mungkin pengen coba nih. Aku pengen coba juga dong bikin buku cerita, nanti bisa dibacakan ke anak-anak atau bisa bikin bersama dengan anak-anak gitu ya. Jadi suatu kegiatan untuk bonding yang berkualitas bisa juga. Oke. Jadi pertama teman-teman kita buka halaman profil Karya Raya. Ini halamannya www.canva.com. Boleh di screenshot dulu, atau boleh sambil diketikkan di website ya. Garis miring P, garis miring karya, strip, raya, garis miring. Kemudian nanti teman-teman akan mencari template yang sesuai dengan ide ceritamu. Kemudian kita akan belajar bagaimana mengisi tahapan-tahapan dalam membuat cerita. Oke, Kak Asri akan klik ya, contohnya ya, kita akan masuk ke halamannya Karya Raya. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah profilnya Canva Karya Raya.
Di sini, teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 template yang teman-teman bisa gunakan ya untuk bisa membuat cerita teman-teman sendiri. Karena hari ini kita membuat buku cerita digital, jadi kita akan melihatnya dari layout yang judulnya judul cerita. Kalau yang template-nya judul komik, itu nanti kita akan pakai di webinar selanjutnya ya, untuk membuat komik ya. Nah, misalnya teman-teman bisa memilih template yang paling sesuai dengan cerita kalian, dengan temanya. Misalnya, temanya tentang aku dan temanku, misalnya bisa pilih yang ini. Atau tentang hewan peliharaan, bisa yang ini. Atau tentang kebudayaan Indonesia, bisa yang ini. Kalau ini tentang dongeng, misalnya ya, Putri Duyung, Putri Kerajaan gitu ya. Atau aku suka tentang robot loh Kak Asri, atau tentang teknologi. Nah, boleh nih yang ini. Ini bisa digunakan langsung oleh teman-teman. Caranya gimana? Caranya misalnya Kak Asri, aku mau pilih yang ini ya. Judul ceritanya mau yang tentang ada hewan-hewannya nih. Nah, caranya teman-teman klik ada titik 3 ya di bagian atas template-nya. Kemudian teman-teman klik sesuaikan template ini. Oke, setelah diklik nanti akan membuka ke halaman template-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah template yang sudah siap ya, teman-teman, sudah siap digunakan oleh teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengganti judul ceritanya, bisa mengganti elemennya ya. Nanti kita belajar gimana cara cari elemennya. Di sini Kak Asri mau menjelaskan dulu nih. Template ini adalah template yang langsung bisa digunakan untuk teman-teman yang mau submit ke Karya Raya. Karena di sini sudah ada cover back covernya ya. Di sini ada cover depan atau front covernya. Jadi teman-teman tinggal ganti nih judul ceritanya apa, ditulis oleh siapa nama teman-teman di sini. Kemudian nanti bisa pasang foto di sini. Kalau pasang foto caranya gimana Kak Asri? Nah, cara pasang foto seperti ini. Kita hapus dulu nih tulisan pasang foto. Kemudian teman-teman klik di bagian unggahan. Nah, di bagian unggahan, teman-teman bisa mengunggah foto kalian dari laptop atau dari handphone atau dari tabletnya ya. Misalnya contohnya Kak Asri sudah punya foto Kak Asri ini di sini. Nah, tinggal Kak Asri geser, masukkan ke sini gitu. Atau kita ini dulu ya, kecilkan dulu ya bagiannya jadi kotak. Kemudian setelah siap, kita geser masukkan. Tara, sudah ada ya. Nanti foto teman-teman bisa dimasukkan di sini. Kemudian dituliskan nih deskripsinya tentang teman-teman. Misalnya, halo, namaku Asri, aku suka bercerita. Nah, usia aku misalnya 10 tahun. Pokoknya deskripsi apapun yang ingin dituliskan di sini tentang teman-teman. Gitu. Nah, ini dia contoh template-nya yang bisa digunakan oleh teman-teman. Misalnya, Kak Asri, aku mau pakai template ini, aku mau ganti elemennya ya, aku mau ganti karakternya aja, boleh. Atau misalnya Kak Asri, aku mau ganti semuanya, warna langitnya, kemudian aku mau ganti warna eh, gunungnya gitu ya. Boleh teman-teman. Jadi kenapa sih Canva dan Karya Raya ini memudahkan teman-teman untuk langsung menggunakan templates-nya, apalagi untuk teman-teman yang authors yang mungkin belum terlalu familiar dengan Canva atau mungkin usianya masih kecil ya. Jadi belum terlalu mahir dengan penggunaan perangkat, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar nih. Jadi pokoknya kita sudah tahu ya gimana cara membuka template-nya. Nah, nanti ini ada tahapan bagaimana menulis cerita.
Kemudian di sini Kak Asri berikan contoh, misalnya teman-teman mau membuat cerita tentang Kimo si anjing ini. Nah, nanti bisa diganti nih di sini tulisannya sesuai cerita teman-teman. Nanti kita step by step ya. Sekarang kita sudah belajar membuka template yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke, nah kita kembali lagi nih ke slide. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana membuka template di Karya Raya ya. Nah, ini dia tadi ada yang tanya ke Asri profil Karya Rayanya apa ini ya? www.canva.com kemudian garis miring P garis miring karya strip raya garis miring. Boleh di screenshot dulu supaya nggak bertanya lagi ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa nih Kak Asri? Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menambahkan teks. Tadi kan kita sudah belajar membuka template-nya ya, memilih template-nya mana yang sesuai teman-teman, sesuai dengan ide cerita teman-teman. Nah, sekarang kita mau tahu gimana sih Kak Asri cara menambahkan teks, dialog, kemudian mungkin teman-teman gimana sih cara ganti font nih Kak Asri, aku mau tahu. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi, tadi setelah teman-teman membuka template, kita mulai menyusun cerita. Ya, kita nanti akan lihat tahapan-tahapan pembuatan cerita. Kemudian, setelah ceritanya selesai, teman-teman akan mengetikkan kalimat di setiap halamannya. Jangan lupa untuk submit di Karya Raya ada minimal 5 lembar ya. 5 lembar untuk disubmit di Karya Raya. Nanti teman-teman bisa pilih font, kemudian menggunakan gelembung teks untuk menambahkan dialog. Oke, kita langsung praktek aja nih. Kak Asri punya contoh pengisian template buku ceritanya. Kak Asri tadi pilih ceritanya yang tentang hewan ya. Karena Kak Asri suka banget nih sama hewan. Kak Asri punya hewan peliharaan gitu ya. Oke, nah contohnya seperti tadi, kita sudah buka template yang kita inginkan. Kemudian di sini kita ada tahapan penulisan cerita. Nah, apa sih Kak Asri? Ini kita harus tulis atau tidak sih Kak Asri? Sebetulnya ini bukan hal yang wajib untuk dilakukan, tapi Canva dan Karya Raya memudahkan teman-teman untuk bisa membuat buku cerita dengan mudah. Sehingga ada template-nya nih untuk kalian menyusun cerita. Contohnya yang pertama, kita cari ide ceritanya dulu nih. Misalnya teman-teman bisa mendapatkan ide dari hal yang teman-teman suka, yang kamu ketahui, dari pengalaman kamu, dari pengalaman orang di sekitar kamu. Nanti misalnya bisa berdiskusi sama mama papa, sama kakak, adik, bapak ibu guru ya. Kalau ide ceritanya sudah ada, teman-teman bisa ketikkan di sini. Misalnya contohnya, oh ide cerita aku ada seekor anjing, dia senang berpetualang, tapi dia sudah pergi jauh dari rumahnya. Kemudian dia bertemu seekor ayam yang baik hati, dia tersesat. Ayam tersebut menolongnya kembali pulang. Misalnya itu ide utama ceritanya. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi. Cara kembangkannya kita kemudian ke poin nomor 2. Setelah tahu ide ceritanya tentang anjing Kimo yang senang berkelana tapi dia tersesat, kita cari nih judul cerita yang menarik. Apa saja ya judul ceritanya? Nah, teman-teman bisa menyesuaikan. Apa mungkin ceritanya mau tulisannya judulnya Petualangan Kimo atau Tolong Kimo Tersesat. Nah, buat judul yang menarik untuk pembaca ya. Karena judul adalah hal pertama yang dilihat oleh pembaca saat mereka mau melihat karya kalian ya. Jadi kalian bisa menuliskan beberapa pilihan judul supaya siapa tahu ya kalian mau memilih yang ini, oh tapi ternyata setelah membuat cerita lebih cocok yang ini misalnya ya. Oke, jadi teman-teman bisa tuliskan dulu nih 3 opsi untuk judulnya ya. Oke, kemudian yang ketiga, teman-teman tentukan latar ceritanya.
Latar cerita itu apa sih Kak Asri? Jadi setelah mendapatkan ide, teman-teman menentukan latar cerita seperti waktunya, tempatnya, ya, suasananya gimana. Contohnya Kak Asri mau buat cerita si Kimo anjing ini, Kimo si anjing berkelana ini, latarnya mau dia di daerah pegunungan, ada padang rumputnya, waktunya di siang hari atau di pagi hari gitu ya. Jadi nanti akan memudahkan, oh desain yang akan aku pakai nanti akan ada awan-awannya, nanti akan ada padang rumputnya ya. Jadi dengan mengikuti rangkaian pembuatan cerita ini akan lebih memudahkan teman-teman. Kemudian apalagi Kak Asri yang perlu dibuat nih untuk menyusun cerita? Tentunya yang paling utama adalah menentukan karakter ya. Ada karakter utama, ada karakter pendamping. Contohnya Kak Asri punya 2 karakter nih di cerita ini. Ada seekor anjing bernama Kimo. Siapa namanya? Kimo. Bagaimana ciri fisiknya? Oh, bulunya Kimo aku mau ceritakan warnanya coklat misalnya. Atau warnanya abu-abu. Nah, nanti kita bisa cari elemen yang sesuai ya. Kemudian gimana sih sifatnya Kimo? Ternyata Kimo senang berkelana, tapi dia anjing yang pelupa. Jadi dia lupa cara jalan pulang gitu ya. Kemudian siapa nih temannya Kimo karakter lain? Ini karakter lainnya bisa lebih dari satu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau karakternya lebih dari satu, nanti teman-teman bisa tuliskan. Misalnya karakter pendamping yang lain adalah Iko, seekor ayam. Piko ini ciri-cirinya dia punya jengger ya, berwarna merah. Sifatnya Piko gimana nih? Piko senang membantu kawan yang kesulitan. Nah, nanti itu akan membantu jalan ceritanya. Kemudian, ini teman-teman, nomor 6, rencanakan alur ceritanya. Jadi misalnya awalnya seperti apa? Oh, Kimo ini anjing yang senang berkelana. Kemudian suatu hari dia jalan-jalan agak jauh nih. Ini menuju konfliknya ya. Saat terjadi konfliknya, Kimo tersesat, ia lupa jalan pulang. Bagaimana penyelesaiannya? Ternyata Kimo bertemu Piko, ayam yang senang menolong. Piko ini mau mengantarkan Kimo pulang ke rumahnya. Kemudian akhir ceritanya Kimo sampai di rumah dengan selamat. Jadi ini mungkin untuk mama papa, untuk ibu bapak guru ya, kita juga bisa mengenalkan bagaimana anak-anak membuat alur cerita yang runut, tidak perlu cerita yang rumit ya, tapi ketika menggunakan alur cerita, cerita yang mudah pun gitu ya bisa menjadi satu cerita yang utuh. Ini bisa menjadi kegiatan juga nih misalnya di sekolah ya. Anak-anak diminta untuk mengisi ini atau di rumah gitu ya. Oke, nah kemudian 2 poin terakhir. Ada sudut pandang cerita. Teman-teman misalnya siapa sih yang menceritakan kisah tersebut? Apakah karakternya langsung atau seperti Kak Asri menceritakan dari sudut pandang di luar tokoh. Jadi nanti Kak Asri membuat ceritanya suatu hari ada anjing bernama Kimo gitu ya. Kalau sudut pandangnya dari orang pertama, Kimonya sendiri yang bercerita. Aku adalah anjing yang senang berkelana. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini yang paling penting nih, apa sih tema atau pesan yang mau teman-teman sampaikan kepada pembaca? Misalnya contohnya Kak Asri mau buat cerita si Kimo dan Piko ini, pesannya kita harus saling menolong saat ada teman yang mengalami kesulitan. Nah, seperti itu yang bisa diisi ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman sudah selesai mengisi tahapan cerita ini dan sudah selesai membuat ceritanya, jangan lupa halaman-halaman ini dihapus ya ketika akan submit untuk karya raya. Oke, nah tadi Kak Asri sudah bilang kita akan belajar bagaimana menambahkan teks. Tadi contohnya Kak Asri sudah membuat cerita yang utuh. Nah, Kak Asri akan membagi kalimat-kalimat yang sudah Kak Asri buat menjadi beberapa halaman.
Ini akan membantu Kak Asri untuk tahu, oh di halaman pertama nanti Kak Asri akan menambahkan elemen apa ya yang sesuai dengan ceritanya. Contohnya nih, kalimat pertama, halaman pertama, Kak Asri akan cerita tentang Kimo adalah anjing berwarna coklat yang sangat periang. Ia senang berkelana. Cara menuliskannya gimana sih Kak Asri? Kalau dari template sebetulnya sudah ada ya teman-teman. Di sini nih di contoh template-nya sudah ada teksnya. Teman-teman bisa tinggal ganti. Kita bisa tinggal hapus, kemudian nanti teman-teman tuliskan misalnya Kimo adalah anjing yang senang bermain, misalnya gitu. Atau Kak Asri, aku mau coba ketik dari awal, boleh nggak? Boleh. Kita masuk ke teks nih teman-teman. Teks, kemudian nanti teman-teman bisa tulis tambahkan sedikit teks isi. Nah, di sini. Nanti bisa dipindah-pindahkan misalnya, aku mau tulisannya ada di bawah, atau aku mau tulisannya ada di atas agak tengah. Terserah ya, boleh silakan berkreasi. Kemudian nanti setelah kalian menuliskan teksnya, kalian bisa ganti fontnya. Gimana sih Kak Asri ganti font? Nah, ini dia. Di bagian atas ini ada tulisan font ya, teman-teman. Di sini ada banyak sekali font yang bisa teman-teman coba. Kita bisa lihat nih nanti kira-kira seperti apa bentuknya. Misalnya nih di sini ada font More Sugar. Kalau Kak Asri klik ini, nah fontnya ini akan berubah ya. Jadi teman-teman bisa cari, ada banyak sekali. Boleh juga kalau misalnya mau mempermudah, kita ketikkan nih di sini di keywordnya, di kata kunci misalnya sekolah atau school ya. Atau sekolah boleh. Kita lihat, wah ada beberapa rekomendasi dari Canva untuk penggunaan font yang biasa digunakan di sekolah misalnya. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti. Misalnya pakai playpen ini. Oke. Kemudian kalian mau teksnya ini lebih besar nih. Nah, kita bisa besarkan. Ada dua cara. Kita bisa langsung geser-geser seperti ini, ditarik ya. Atau kita bisa gunakan ini, ukuran font. Teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih ukurannya berapa ya. Kita coba misalnya 24. Atau kita coba misalnya 18. Ini disesuaikan lagi dengan keinginan teman-teman ya. Nah, untuk teks ini Kak Asri punya tips supaya terlihat dengan jelas ya di karya teman-teman. Jangan lupa teks dan latar belakang, warna latar belakang karya teman-teman itu harus kontras. Kontras itu apa sih Kak Asri? Misalnya bagian belakang kalian karyanya warnanya terang seperti biru muda ini, berarti warna fontnya yang gelap. Bisa hitam, misalnya bisa coklat tua ya, yang masih terlihat ya. Kemudian bisa juga coklat atau hijau tua. Tapi misalnya Kak Asri, kalau aku mau mengganti latar belakang warnanya boleh nggak? Boleh. Kita coba misalnya, aku mau latar belakangnya itu gelap karena mau menceritakan latar atau suasana malam hari. Oke. Kalau mau mengganti warna latar belakang dari template-nya, kita klik halamannya, kemudian kita klik warna latar belakang. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan warna baru. Kalian bisa geser-geser ya. Kita kalau misalnya gelap gitu ya. Nah, seperti ini contohnya untuk latar belakang ketika suasananya malam hari, misalnya biru tua ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman lihat, ini teksnya jadi terlihat tidak kalau warnanya warna gelap juga? Coba Kak Asri mau tahu nih di chat nih. Menurut teman-teman jadi terlihat nggak ya kalau teksnya warna gelap, kemudian
latar belakangnya warna gelap juga. Nggak jelas ya, betul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika latar belakangnya kalian pilih yang gelap, berarti warna dari teksnya kita pilih yang warna terang. Misalnya warna putih. Nah, jadi lebih terlihat ya, teman-teman. Jadi itu yang bisa diingat oleh teman-teman ketika memilih warna, ya. Jangan lupa teks dan latar belakang itu harus kontras warnanya. Nah, kemudian Kak Asri, bagaimana sih supaya lebih terlihat dengan jelas teks kita ini? Jangan lupa ketika kalian menambahkan elemen nanti ya, sebisa mungkin tulisan ini tidak ada elemen di sekitarnya yang menghalangi gitu ya, menghalangi dia terlihat dengan jelas. Oke. Nah, kemudian Kak Asri, sekarang aku mau belajar dong bagaimana caranya menambahkan teks untuk percakapan. Contohnya nih, seperti ini nih. Kak Asri kan sudah bilang Kimo adalah anjing yang senang bermain. Misalnya kita tulis di bagian tengah. Kemudian ternyata kalian punya ide. Aku mau Kimo bilang sesuatu, misalnya memperkenalkan dirinya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke elemen ya teman-teman. Kemudian kita cari namanya gelembung teks atau gelembung pikiran. Boleh kita coba ya, gelembung pikiran. Kemudian kita enter. Nah, nanti akan ada beberapa pilihan nih untuk gelembung pikiran atau gelembung teks yang bisa digunakan. Teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris juga ya untuk mencari elemen yang ada di Canva. Misalnya mau pakai bahasa Inggris, Kak Asri mau klik speech bubble. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada bedanya ya teman-teman, kalau yang ada gambar mahkotanya, itu berarti dia Canva Pro, elemen Pro. Kalau misalnya yang tidak ada mahkotanya, berarti itu elemen yang gratis, bisa digunakan meskipun teman-teman tidak berlangganan Canva Pro. Contohnya Kak Asri mau pakai yang elemen gratis ya. Nah, kita tinggal klik, lalu nanti ada deh elemennya di sini. Kita dekatkan dengan gambar Kimo, lalu misalnya kita besarkan nih di sini. Nah, kemudian mau bilang apa ya Kimonya? Misalnya, halo, namaku Kimo. Tadi gimana caranya? Kita tambahkan teks ya. Kita tambahkan teks, klik teks, kemudian tambahkan sedikit teks isi. Nih, kemudian kita geser ke tengah di dalam bubble-nya. Lalu kita akan ketik, halo, namaku Kimo. Seperti itu. Itu ya cara menggunakan teks percakapan. Kalau misalnya Kak Asri, boleh nggak aku pakai teks percakapan yang ada di template-nya Canva? Boleh. Di sini sudah diberikan contoh. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan template ini tinggal diganti kata-katanya ya. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman caranya. Tadi apa? Menggunakan teks dan dialog. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di chat ya teman-teman ya. Nanti sambil kita melihat. Gitu ya. Selanjutnya apa? Oke, jadi tadi kita sudah apa pertama? Menggunakan template-nya bagaimana? Kemudian setelah itu kita sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan teks dan dialog. Oke, nah kemudian selanjutnya apa ya? Oh, boleh nggak teman-teman kita stop dulu untuk annotate-nya ya, supaya kita bisa melihat dengan jelas nih slide-nya. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Kak Asri mau memperlihatkan bagaimana kita... Oke, Kak Asri mau memperlihatkan sekarang bagaimana
teman-teman bisa menggunakan dan menemukan elemen Canva untuk karya kalian ya, untuk cerita kalian. Oke? Nah, bagaimana sih caranya kita berkreasi, Kak Asri, dengan elemen Canva? Nah, caranya, teman-teman, tadi kalian sudah membuka template, sudah memilih template, sudah membuat cerita, ya. Kemudian sekarang kita tinggal memilih elemen yang sesuai. Sekarang kalian boleh coba klik icon elemen yang ada di bagian kiri, ya maaf, di bagian kiri tampilan layar. Kemudian ketik kata kuncinya yang diinginkan, nanti bisa memilih elemen yang sesuai dengan gaya dan isi ceritanya. Oke, kita coba lagi nih. Kita praktek lagi nih. Contohnya tadi seperti ini ya. Oke. Nah, tadi Kak Asri punya cerita Kimo, ya. Di sini. Misalnya teman-teman tadi menggunakan template yang Kimo, tolong Kimo tersesat ini. Teman-teman bisa langsung menggunakan template yang sudah ada. Tadi kan misalnya sudah diganti nih ceritanya, teksnya. Sudah ditambahkan juga nih teks bubble-nya. Nah, sekarang teman-teman misalnya Kak Asri, aku boleh nggak ganti latarnya? Ceritanya aku mau latar ceritanya itu sore hari. Boleh caranya, tadi ya seperti tadi, warna latar belakangnya kita ganti jadi warna oranye ya. Warna oranye misalnya untuk memperlihatkan suasana sore hari. Kemudian, oh kalau sore hari berarti kita akan tambahkan awan-awan yang sesuai juga. Caranya gimana? Kita klik di bagian elemen. Kemudian kita cari kata kuncinya. Misalnya awan senja. Ya, karena kita mau memperlihatkan latar sore hari. Nah, ada pilihannya nih teman-teman. Contohnya, nih ada awan berwarna oranye ya. Atau teman-teman bisa scroll lagi ke bawah kalau misalnya belum menemukan yang sesuai. Misalnya Kak Asri mau tambahkan yang ini nih. Nah, Kak Asri kemudian pindahkan, misalnya Kak Asri kecilkan nih elemennya bisa dipindah-pindahkan kemanapun ya. Nah, jangan lupa tetap pastikan teks kalian bisa terbaca dengan jelas meskipun ada elemen di sekitarnya ya. Oke, contohnya nih Kak Asri tambahkan nih awan ini. Kemudian Kak Asri mau tambahkan lagi yang baru dengan yang sama ya, Kak Asri duplikat. Nah, Bisa lagi kan. Iya. oke. Kemudian misalnya Kak Asri juga mau, misalnya teman-teman, oh Kak Asri aku mau ganti rumahnya jadi kandang misalnya ya. Oke, misalnya kita coba ganti nih menjadi kandang sebentar. Kita bisa hapus yang ada di template-nya, kemudian kita cari lagi di elemennya, misalnya kandang anjing. Nah, ada pilihannya, tapi misalnya, tidak semuanya aku suka, aku mau cari dulu ke bawah, boleh. Misalnya Kak Asri, yang ini sepertinya cocok nih untuk ceritanya. Kak Asri klik. Nah, nanti dia akan muncul, bisa dibesarkan ya, kemudian bisa dikecilkan, bisa dipindah ke kanan, ke kiri. Teman-teman sesuaikan. Seperti itu. Kemudian misalnya Kak Asri, aku boleh nggak ganti kimonya jadi anjing yang lain? Boleh dong ya. Misalnya kita ganti nih kimo, kita hapus dulu nih kimo. Mau cari anjing, misalnya warnanya abu ya. Anjing abu, kita cari lagi nih di grafiknya. Wah, ternyata ada nih, misalnya ini.
Nah, ini dia Kimo yang baru ya. Jadi bisa disesuaikan dengan isi cerita kalian. Nah, selain menggunakan elemen, Kak Asri juga mau menunjukkan bahwa selain elemen grafis, kita juga bisa loh teman-teman pakai foto. Nah, fotonya seperti apa Kak Asri? Boleh pakai foto yang diunggah teman-teman. Teman-teman punya kucing di rumah, punya anjing di rumah ya. Nah, kira-kira teman-teman misalnya mau masukkan ini, mungkin boleh, iya boleh minta di mute dulu ya untuk teman-teman yang lain ya. Oke, nah misalnya Kak Asri punya foto Kak Asri nih, ya. Kak Asri mau masukkan ke cerita, Kak Asri mau jadi bagian dari ceritanya. Caranya kita bisa gunakan ini, penghapus latar belakang. Kita klik fotonya, lalu kita klik penghapus latar belakangnya. Kita tunggu, tara! Jadi foto yang bisa digunakan ya, menjadi percakapan. Misalnya di sini Kak Asri jadi bilang, halo, namaku Asri. Aku punya anjing, misalnya gitu ya. Nah, misalnya Kak Asri, aku mau dong gambar kucing aku dimasukkan ke sini. Boleh, seperti itu tadi caranya ya. Atau teman-teman bisa cek di bagian elemen, misalnya kita cari anjing. Nah, ada di bagian foto nih teman-teman. Ya, ketika teman-teman menuliskan kata kunci, kemudian ada pilihan grafis, ada pilihan foto. Ketika diklik yang bagian foto, ada berbagai foto ya yang sesuai dengan kata kuncinya, tapi dia bukan dalam bentuk grafis atau kartun, tapi dalam bentuk foto asli gitu ya, foto hewannya. Nah, misalnya mau masukkan ini nah jadi dia dalam bentuk foto ya. Kita jadi bisa berkreasi. Misalnya aku mau latar belakangnya kartun, tapi aku mau karakternya supaya lebih hidup. Aku mau pakai foto ya Kak Asri, boleh dong. Canva dan Karya Raya tidak memberikan eh, halangan apapun untuk teman-teman berkarya. Boleh dikreasikan ya. Bisa pakai foto sendiri, bisa pakai foto yang ada di Canva ya. Nanti teman-teman bisa beda-beda sekali nih ceritanya. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Misalnya tadi Kak Asri cerita yang kedua tentang si Kimo ini pergi untuk jalan-jalan ya. Nanti bisa dilanjutkan. Nah, misalnya Kak Asri, boleh nggak sih kalau layoutnya ini bukunya tidak seperti ini. Misalnya aku mau dibagi dua, seperti tadi teman kita yang membuat Canva ya, yang tadi contoh yang sudah diberikan Kak Fedi, boleh dong. Jadi untuk layoutnya, teman-teman juga bisa sesuaikan lagi. Misalnya, kita pakai contohnya yang ini ya. Suatu hari Kimo bertemu dengan Piko ya. Kita tuliskan ya di sini. Kita mau bagi dua nih. Misalnya pada suatu hari Kimo tersesat. Nah, kemudian kalian mau bagi, jadi di sini bagian satu, kemudian kalian bagian lainnya selanjutnya akan ada di sebelahnya. Nah, bisa juga seperti itu. Pada suatu hari Kimo tersesat. Kemudian ia bertemu dengan misalnya ya. Jadi nanti gambarnya akan terbagi menjadi dua. Di sini misalnya Kimonya ya. Kimonya menangis di sini. Kemudian untuk di bagian ini mereka bertemu. Seperti itu. Jadi ada dua bagian ya. Jadi cara membacanya misalnya satu di sini pada suatu hari Kimo tersesat. Kemudian ia bertemu dengan Piko. Jadi kalian bisa menentukan layoutnya seperti apa. Apakah mau seperti ini
satu halaman, satu kalimat, satu cerita, atau mau membagi dua seperti ini. Kalau misalnya mau dibagi dua, sebaiknya teman-teman berikan garis pemisah ya. Seperti ini nih, ada garis pemisahnya, ada di template juga. Teman-teman bisa pindahkan ke sini. Ya. Ya, kalau misalnya mau menduplikasi halamannya, kita bisa klik duplikat. Nah, seperti itu. Jadi bisa ada dua layout ya, teman-teman. Bisa satu halaman, atau satu halaman ini dibagi dua. Sehingga nanti akan seperti ini. Ini halaman 1, ini halaman 2. Seperti itu ya. Jadi pokoknya bebas bagaimana teman-teman nanti bisa berkreasi. Jangan lupa untuk menentukan ceritanya dulu ya. Kalian tentukan dulu di halaman ini nanti ceritanya akan seperti apa. Di halaman yang kedua ceritanya seperti apa. Dia akan ada banyak sekali pilihan ya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di setiap template Canva di Karya Raya itu sudah ada halaman yang juga sudah bisa digunakan ya tanpa teman-teman mencari lagi elemen yang lain. Di sini ada sumber dayanya nih, misalnya teman-teman mau pakai elemen kucing. Nanti di sini bisa berkreasi nih dengan ekspresinya, misalnya kucingnya mau yang sedang marah ya, nanti bisa ditempelkan nih, bisa ditempelkan. Nah, seperti ini misalnya jadi marah ya. Kemudian nanti kita akan pindahkan. Nah, kita kelompokkan dulu nih, kelompokkan sehingga dia menjadi satu kesatuan. Kemudian kita pindahkan dengan cara copy paste gitu ya. Atau kita bisa langsung geser aja nih ke halamannya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ganti-ganti nih ceritanya, nanti kucingnya bisa ada yang senang, ada yang menangis, ada yang marah, ada yang tertawa ya. Jadi di template-nya Canva sudah ada sumber daya yang bisa dipakai nih ya. Atau kalau misalnya teman-teman merasa aku mau mencari sendiri elemennya, jangan lupa tadi caranya di sini ya. Klik elemen, kemudian nanti teman-teman ketikkan kata kuncinya, kemudian bisa memilih apakah elemen yang mau digunakan berupa grafis, ya, yang bentuknya kartun, ya, 3D atau watercolor banyak sekali, atau bentuknya foto, ya, yang tadi seperti Kak Asri contohkan seperti itu. Oke, nah kita lanjut dulu ya ke yang lainnya. Nah, ada tips dari Kak Asri. Ketika kalian menggunakan elemen, kita kembali lagi sedikit, dalam satu cerita, ada baiknya teman-teman menggunakan elemen dalam satu kelompok. Artinya apa? Artinya elemen tersebut masih mirip-mirip gayanya ya. Karena itu akan membuat visualnya lebih menarik dan lebih mudah untuk dilihat oleh pembaca. Tapi kalau misalnya Kak Asri, tapi aku suka elemen yang ini, mau pakai yang ini meskipun beda gayanya ya. Ya gak apa-apa, itu kembali lagi ke teman-teman ya, sebagai kreasi teman-teman sendiri. Oke, nah kemudian setelah itu, ada pertanyaan, bagian belakang buku yang tadi back cover, apakah boleh menuliskan sinopsis cerita nih di bagian sini ya? Di bagian depan boleh ya, boleh juga misalnya di awal teman-teman memperkenalkan diri sebagai penulis, halo namaku Asri gitu ya, cerita ini bercerita tentang gitu, jadi boleh juga ya sinopsis singkat tentang ceritanya juga boleh. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana kita berkreasi dengan elemen Canva. Jadi tadi sudah apa? Menggunakan template-nya. Kemudian kita tahu bagaimana menambahkan teks, menambahkan gelembung teks. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana menambahkan elemen, ya. Nah, sekarang ada contoh yang lain nih, Kak Asri mau memperlihatkan. Nih, ini adalah beberapa tips untuk membuat buku cerita digital yang menarik. Tadi kan kita
sudah membuat buku ceritanya yang berdasarkan template yang ada di Canva ya. Atau nanti teman-teman bisa kreasikan dengan kreasi teman-teman sendiri mulai dari awal gitu ya. Dari halaman kosong boleh. Menggunakan template itu mempermudah teman-teman nih. Jadi Canva dan Karya Raya mempermudah teman-teman yang mau menggunakan Canva untuk membuat cerita. Nah, ada lagi loh caranya untuk membuat hasil karya kalian menjadi lebih menarik dan lebih mudah. Misalnya, Kak Asri, sebetulnya aku senang menggambar dan aku mau masukkan gambar aku di karya aku, tapi aku juga mau coba pakai Canva, boleh nggak? Boleh. Caranya, teman-teman bisa gambar cerita teman-teman di kertas. Misalnya kalian menggambar ya rumahnya gitu ya. Kemudian ada pohonnya, ada awannya, ada mataharinya. Lalu teman-teman minta mama papa atau bapak ibu guru untuk scan atau foto gambarnya. Kemudian nanti diunggah ke halaman template-nya dan kita bisa tambahkan nih ilustrasi yang lain, elemen yang lain. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba tadi contohnya seperti apa. Kita coba nih. Bagaimana sih cara membuat ya menggabungkan hasil gambar kita yang secara tertulis gitu ya, secara gambar di kertas, kan pasti ada juga nih mungkin teman-teman yang masih kecil, yang masih senang menggambar gitu ya, pengen memasukkan gambar-gambarnya ke sini boleh. Caranya kita bisa pilih halaman yang kosong ya. Kemudian kita bisa masuk ke unggahan. Nih, teman-teman klik unggahan. Ketika mau memasukkan foto atau scan hasil karya kalian ya, kalian bisa masuk ke unggahan. Nah, nanti misalnya contohnya Kak Asri punya salah satu karya nih yang digambar sendiri gitu ya. Kita masukkan nih ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan apakah gambarnya mau diperbesar sampai seluruh gambarnya memenuhi halaman, atau misalnya aku mau menulis teksnya di atas gambarnya. Boleh. Kita kecilkan dulu ya. Seperti ini. Nah, tadi kan ada halaman nomor halamannya ya di belakang. Kita bisa klik kanan, kemudian lapisan mundur paling belakang. Supaya apa? Supaya gambar ini menjadi bagian di paling belakang posisi template-nya ya. Nah, jadi ini akan kelihatan lagi. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini Kak Asri ceritanya aku mau memasukkan elemen tambahan. Selain gambar yang ada di gambar ini, aku mau memasukkan tambahan elemen misalnya anak perempuan. Nah, misalnya tokoh kalian itu perempuan ya. Nah, misalnya kalian bisa klik nih di sini. Ceritanya dia ada di luar rumah. Kemudian dia mau menyapa temannya misalnya. Kita masukkan lagi ya elemen gelembung ya. Gelembung percakapan. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya yang ini. Jadi kita bisa kreasikan teman-teman dari gambar yang kalian buat, ditambahkan dengan elemen Canva ya. Jadi ini bisa banyak sekali nih yang bisa teman-teman lakukan dengan Canva ya. Boleh juga tadi misalnya kita pakai elemen dalam bentuk foto. Jadi misalnya Kak Asri mau pakai foto Kak Asri di sini. Ceritanya ini rumah Kak Asri gitu ya. Jangan lupa tadi kita pakai apa? Pakai penghapus latar belakang. Nah, jadi ada Kak Asri nih sebagai karakter dari ceritanya ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan foto kalian sendiri. Misalnya teman-teman mau bercerita tentang
kegiatan liburan gitu. Jadi teman-teman menggambar dulu suasana liburannya, kemudian ada foto kalian, foto mama papa bisa digabungkan di sini, boleh. Kemudian nanti teksnya bisa di bagian atas ini ya, teman-teman bisa masukkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana ada cara yang lain nih untuk bisa mempercantik karyanya. Nah, kalian juga bisa menggunakan foto pengalaman pribadi seperti tadi ya. Kita bisa unggah foto sendiri, seperti foto hewan peliharaan, foto liburan, kemudian nanti kita kreasikan foto tersebut. Jadi teman-teman bisa seperti tadi Kak Asri ya, teman-teman bisa unggah, atau misalnya Kak Asri boleh nggak contohnya itu misalnya aku masukkan fotonya dalam bentuk kotak, dalam bentuk frame, boleh. Misalnya contohnya ya. Jadi ada banyak ya teman-teman pilihan teman-teman untuk berkarya di Canva dalam membuat buku cerita digital ini. Nah, jadi nanti misalnya di halaman yang baru teman-teman bisa memasukkan di elemen ini ada bingkai. Nih, ada tulisan bingkai. Di bagian elemen ada tulisan bingkai. Nanti ada pilihannya nih, bingkainya. Contohnya, misalnya bingkainya yang kotak seperti ini, kita akan masukkan beberapa ya. Kita masukkan beberapa. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan foto teman-teman di sini, foto yang sesuai dengan ceritanya. Kemudian kita kasih teksnya juga, misalnya hari ini aku berlibur bersama dengan keluargaku misalnya. Aku berlibur dengan keluargaku. Kemudian kita bisa kasih warna ya. Kita bisa kasih warna untuk latar belakangnya. Kemudian teman-teman bisa masukkan nih, unggah fotonya. Foto teman-teman bisa pakai elemen foto atau bisa diunggah ya. Foto yang teman-teman punya terkait dengan liburan keluarga. Misalnya ya, kita ambil contoh libur. Nah, misalnya liburan nih, bagaimana suasananya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa perlihatkan misalnya ini aku dan keluargaku di sana, aku makan-makan gitu ya, atau aku belajar untuk memfoto keluargaku seperti itu. Nanti bisa ditambahkan lagi elemen yang lain. Misalnya aku mau kasih stiker nih Kak Asri. Kita tulis stiker ya. Kemudian kita lihat di bagian grafis. Nah, untuk mempercantik gitu ya. Kita bisa kasih juga nih stiker-stiker lucu. Jadi dia akan lebih menarik meskipun kalian sedang bercerita, tapi tampilannya tetap menarik. Seperti itu. Jadi ada banyak ya teman-teman pilihannya. Boleh pilih dari template Canva seperti ini ya. Boleh kalian berkreasi dengan elemen kalian sendiri. Boleh menggunakan foto hewan peliharaan sendiri. Boleh menggunakan foto teman-teman sendiri ya. Atau misalnya mengganti elemennya sesuai dengan yang ada di sumber dayanya Canva. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dari Kak Asri, cara membuat buku cerita digital yang menarik. Nah, sekarang Kak Asri ingin mengajak teman-teman untuk mulai berkarya ya, untuk mama papa, bapak ibu guru. Kesempatan ini bisa dijadikan kesempatan yang baik untuk mengajak anak-anak di sekolah, di rumah ya, untuk bisa membuat buku cerita sendiri karena sudah sangat dipermudah oleh Canva. Udah ada alatnya nih Canva ya sebagai tools gitu yang bisa digunakan oleh anak-anak dan bisa diajarkan gitu ya kepada anak-anak dengan mudah, bisa dijadikan tugas, bisa dijadikan kerja kelompok, bisa dijadikan proyek ya, atau mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah nih di sini yang mau men-challenge
guru-gurunya membuat buku cerita, boleh banget gitu ya. Nah, jadi kalau dari Kak Asri, jangan lupa untuk berkarya di Canva, explore Canva dengan sebaik-baik mungkin ya. Kemudian jangan lupa ini bukan webinar terakhir, nanti akan ada webinar membuat komik dan juga ada webinar membuat merchandise. Wah, gimana tuh caranya ya? Nah, itu dulu mungkin dari Kak Asri, kita kembali ke Kak Fedi. Yeay, terima kasih Kak Asri untuk penjelasannya yang aku ya sangat-sangat lengkap ya. Tadi sambil berjalan Kak Asri menjelaskan itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan rupanya udah dijawab langsung dijawab juga oleh penjelasan Kak Asri ya. Jadi tadi eh, aku rasa di sini para young authors dan juga para parents and also teachers sudah bisa melihat bahwa dengan Canva Indonesia dengan Canva Pro itu ya banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan imajinasi anak-anak kita dalam bentuk buku cerita dari menggunakan template, terus bagaimana nyusun teks dan dialog, nyusun ceritanya seperti apa, semua step by stepnya sudah sangat jelas dan aku rasa ini bakal bermanfaat banget. Aku juga lihat di komen-komen nih di chat-chat di Zoom ya, banyak sekali yang udah pada komen, wah alhamdulillah aku jadi tambah nih pengetahuannya, aku jadi sekarang lebih paham nih. Nah, itu emang tujuannya webinar kita pada siang hari ini. So, sekali lagi mantap banget Kak Asri, terima kasih. Ye. Dari teman-teman kita Sama-sama kita Kak berikan Fedi. tepuk tangan yang luar biasa. Ya, nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti aku lihat dulu ya. Sambil mungkin setelah ini Kak Fedi mau menjelaskan ya Kak Fedi gimana cara submitnya ya. Boleh banget. Tadi juga udah dibantu sama Kak Astrid sama Kak Ernest ya. Aku bisa lihat tadi di chat udah dibantu dijawab-jawabin. Nanti Kak Astrid juga sambil melihat lagi di kolom chat bisa bantu jawab juga ya. Jadi mudah-mudahan semua pertanyaan kakak-kakak, adik-adik yang hadir pada siang hari ini bisa kejawab. Nah, sambil dijawab nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Kakak mau kasih tahu nih sekali lagi bahwa voucher untuk Canva Pro berlangganan selama 1 bulan masih tersedia. Dan sekarang kita buka lagi sesi kedua. Kita buka lagi untuk 30 peserta tercepat untuk mendapatkan voucher Canva Pro. Silakan di-redeem ya. Siap-siap, ini adalah kodenya. Silakan ditampilkan ya. Karena tadi udah pada nanya tuh, kakak aku nggak dapet linknya udah nggak bisa karena kuotanya sudah terpenuhi. Oke, ini adalah kode kuponnya ya. Kalau mau langsung sekarang di screenshot, langsung buka cepet-cepetan ya. Karena untuk 30 peserta tercepat. Karena jangan lupa ya, nggak bisa untuk double paket. Jadi kalau misalnya di sini kakak dan adik-adik udah berlangganan di paket sebelumnya, itu nggak bisa di-redeem vouchernya. Jadi buat yang belum berlangganan sama sekali, voucher ini bisa di-redeem sekarang, secepat mungkin, karena hanya tersedia 30 slot ya, 30 kupon untuk sekarang. Jadi cepetan, yuk, oke? Ya, silakan cepat-cepat, udah di screenshot, udah dicoba ya. Kalau yang udah dapat boleh komen di kolom chat ya. Aku udah dapat Kak, karena tadi ada yang udah komen juga tuh. Aku udah dapat, aku dapat Canva sebulan, lumayan kan ya. Pastikan dengan Canva Pro sebulan yang bisa kamu dapatkan itu udah kamu dapatkan ya. Explore-lah sebanyak-banyaknya karena kayak tadi Kak Asli bilang ada 80.000 template. Itu lebih dari cukup. Apalagi template itu kan hanya dasarnya. Jadi bisa di apa diubah-ubah, elemennya diganti, ekspresinya semua bisa diganti. Pokoknya keren banget dan maksimalkan ya supaya eksplorasi idenya itu benar-benar wow, luas banget ya. Oke, jangan lupa juga karyanya bisa disubmit. Ya, ada yang tanya-tanya juga kan, emang bisa Kak disubmit karyanya di Karya Raya? Bisa. Tadi di awal Kak Fedi udah ngomong ya, udah informasikan. Nanti bisa sama admin ya, bisa di-share lagi di sini ya. Nah, ini deh udah langsung nongol nih ya. Cara submit karya ke program Canva yang berkolaborasi dengan Karya Raya ya. Buka halamannya yaitu ini udah ada ya, bit.ly_submit Canva Karya Raya. Ya, silakan di screenshot sekarang bisa di screenshot dulu aja ya. Kemudian disalin ya atau di copy link hasil desain Canva kamu ya. Pastikan ya jangan lupa pengaturannya diubah ke yang memiliki tautan dapat mengedit ya. Jadi mungkin buat adik-adik mungkin di sini yang authors yang belum terlalu tahu bagaimana cara mengoperasikannya, minta bantuan orang tua kamu ya. Find help for your parents ya. Dan tempelkan link tersebut di formulir lalu kirim. Gampang banget kan ya. Jangan lupa mumpung 70.000 aja ya. Itu lagi oke banget harganya. Jadi silakan disubmit ya.
Tadi kalau Kak Feni nggak salah, deadline-nya itu adalah 31 Juli. Masih sangat panjang ya. Karena nanti kita akan ada Karya Raya akan mengadakan lagi itu ya. Akan mengadakan lagi eventnya di tanggal 6 September sampai 25 September itu untuk pamerannya. Nanti ada awarding-nya karena pasti dari sekian banyak yang upload itu atau yang submit pasti akan ada yang akan pilih yang terbaik ya. Dan nanti acara perayaannya itu di tanggal 26 sampai 28 September 2025. Oke? Jadi semangat berkarya ya untuk adik-adik semua young authors yang sudah ikut pada siang hari ini ya. Silakan submit karyanya tuh udah ada infonya, langsung di screenshot aja ya. Oke? Ya, penjelasan dari Kak Asri juga tadi sangat bagus sekali ya. Ini submitnya dan aku mau ingetin sekali lagi, submissionnya sekali lagi 70.000 ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke? Alright, infonya udah menjelaskan secara fitur-fiturnya semuanya sudah ya. Pertanyaan-pertanyaan silakan disubmit lagi ya. Dan inilah kesempatan terakhir untuk voucher Canva Pro. Tadi 30 sudah kayaknya udah langsung slup ya. Langsung hilang gitu ya. Baru ngedip sebentar tiba-tiba udah habis. Ya. Sekarang ada terakhir kesempatan terakhir untuk teachers, parents ya dan young authors. Ini adalah kode kuponnya. Sekarang langsung di-copy, sekarang langsung di-redeem vouchernya. 40 peserta tercepat ya. Ingat syaratnya nggak bisa double paket ya. Oke, ada yang tuh udah diklik, udah di-copy linknya di chat ya. Ini linknya untuk tebus kupon ya. Dan nanti juga untuk submit karyanya juga jangan lupa ya. Tadi langsung di screenshot semua informasinya supaya memastikan bahwa para orang tua bisa mendorong anak-anaknya untuk menciptakan karya sebaik-baiknya dan paling kreatif mungkin menggunakan Canva Pro. Oke, bagaimana? Apakah semua sudah berhasil submit untuk kuponnya? Ya, nanti pelan-pelan akan dibantu dijawab ya untuk semua informasi atau pertanyaan yang di chat ya. Kalau misalnya pengen melihat lagi dari webinar ini, jangan khawatir, akan diupload di YouTube channelnya Karya Raya. Jangan lupa makanya subscribe ya. Mungkin para orang tua bisa bantu anak-anaknya untuk di-subscribe ya. Nanti dalam beberapa hari ke depan silakan dipantau aja. Webinar ini akan diupload. Sehingga kalau misalnya mau belajar lagi, mau ngulang-ulang lagi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Asri, bisa ditonton videonya. Oke. Waktunya sudah menunjukkan 12:07 ya. Tapi kalau misalnya mau ada yang bertanya lagi silakan ya, masih kita kasih waktu kesempatan ya. Tapi mau ucapin dulu terima kasih ya untuk Kak Asri dari Canva Indonesia yang begitu luar biasa sudah memaparkan semua fitur-fitur dari Canva Pro yang sangat-sangat jelas gitu ya. Udah, tepuk tangan ya sekali lagi buat Kak Asri dan dari Canva Indonesia ya. Kalau kita ada perubahan, kita tinggal klik aja di bagian ini ya. Nah, saya anggap ini sudah selesai. Saya tinggal. Ya, oke. Tadi tiba-tiba suara kayaknya ada yang ada yang tadi kayaknya double. Oke. Sebelum kita berpisah ya. Oke, Kak Astrid mungkin ada yang mau nambahin lagi silakan. Betul. Aku boleh nambahin sedikit ya. Tadi aku boleh banget. Scroll untuk pertanyaannya, mungkin ada yang mau aku ulang sedikit gitu ya. Yes. Jadi tadi ada yang tanya, Kak, gimana sih cara membagi cara membagi gambarnya atau template-nya menjadi 2 gitu ya supaya bisa di tengah-tengah langsung gitu ya. Nah, aku mau kasih lihat lagi, boleh ya Kak Fedi sedikit? Boleh dong, kita sebenarnya masih punya waktu kira-kira 10 menit lah ya. Jadi masih bisa lah kalau misalnya memang ada yang mau diinformasikan lagi, ada pertanyaan-pertanyaan yang mau langsung Kak Asri jawab sekarang, boleh banget, silakan. Oke, aku masuk lagi. Jadi, teman-teman, untuk membuat karya teman-teman itu bisa pas gitu ya di tengah, terbagi menjadi 2, sebetulnya di template-nya Canva itu sudah ada contohnya. Nah, ini seperti contoh ini ya. Dia sudah ada garis di bagian tengahnya gitu. Jadi nanti kalian bisa tinggal copy paste. Tapi ada juga nih cara lain gitu ya. Misalnya teman-teman punya satu halaman kosong, kemudian teman-teman
pingin membaginya menjadi 2 halaman yang simetris. Jadi nanti teman-teman bisa mengubah settingnya menjadi di bagian pengaturan itu menampilkan ini, tampilkan penggaris dan patokan. Kemudian bisa menampilkan margin juga nih untuk tahu ya garis mana gitu ya yang ada di tengah di bagian dalam. Nah, caranya kita ada tanda panah nih di bagian kiri, teman-teman geser. Nah, nanti teman-teman geserkan ke tengah saat dia sudah menjadi warna pink seperti ini. Ketika kalian geser, nah itu berarti dia sudah berada di tengah-tengah halaman tersebut gitu. Nah, jadi ini bisa menjadi patokan juga nih Kak Fedi supaya kedua layout kita ini bisa simetris. Itu ya, tadi ada yang bertanya caranya gitu untuk membagi 2. Kemudian teman-teman nanti bisa tambahkan garis. Misalnya kita bisa pakai elemen garis ini ya untuk bisa membantu menambahkan garis di tengah-tengahnya. Kemudian tadi ada yang tanya juga Kak Fedi, Kak Asri, kira-kira gimana ya caranya untuk bisa membuat elemen-elemen ini tuh beda-beda nih ekspresinya. Nah, jadi di Canva itu ada beberapa elemen yang punya yang punya style atau gaya di mana elemennya itu belum punya wajahnya gitu ya, seperti ini. Seperti yang Kak Asri punya di sumber daya ya. Ada ini di template-nya Canva. Misalnya contohnya anjing ini atau kucing ini dia belum punya wajahnya sehingga teman-teman bisa memainkan ekspresi dari karakternya ini dengan mengganti-ganti wajahnya gitu ya. Misalnya yang ini kucingnya lagi sedih gitu ya. Tapi yang ini ternyata kemudian ceritanya berubah, kucingnya sudah ceria lagi. Nah, teman-teman bisa pakai nih sumber daya ini yang ada gambar kosong dan ada gambar wajahnya. Tapi misalnya Kak Asri, kalau misalnya elemen lain memang nggak ada ya gitu yang selain di sumber daya Canva. Ada dong, tapi teman-teman memang harus mencari. Contohnya, teman-teman klik di elemen, kemudian bisa klik karakter. Nah, biasanya nanti grafik-grafik yang ada karakter ini, karakter hewan misalnya ya, dia ada yang punya beberapa ini nih, misalnya dia satu tokoh seperti si buaya ini ya, tapi dia punya gaya yang lainnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cari elemen-elemen seperti ini yang dia satu karakter, tapi dia punya beberapa gaya nih. Punya misalnya yang ini agak duduk gitu ya, yang ini buayanya berdiri gitu. Nanti itu memang harus teman-teman lihat gitu ya. Caranya bisa dilihat juga dengan koleksi ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman klik, kemudian di bagian angka 3-nya ini biasanya ada tulisan lihat koleksi. Nah, kalau koleksi ini biasanya elemen-elemennya adalah elemen-elemen yang sudah satu gaya. Contohnya anak ini memakai kostum ya, memakai kostum ini serigala, tapi dia juga punya kostum yang lainnya. Ada kostum dinosaurus gitu ya. Tetap satu anak ini satu karakter, tapi dia ada berbagai elemen, berbagai gaya. Jadi tadi caranya ya teman-teman bisa klik karakter, misalnya karakter hewan atau karakter manusia, kemudian klik di bagian angka 3 di elemennya, lalu lihat koleksi. Kalau yang dia tidak punya koleksi, dia biasanya seperti ini. Ketika kita klik misalnya si hewan kelelawar ini, kita klik angka 3, oh tidak ada lihat koleksi, berarti dia tidak punya karakter lain seperti dia yang beda gayanya, cuma ada satu gitu. Jadi sebisa mungkin nanti teman-teman explore dulu elemen-elemen di Canva, cari elemen yang satu koleksi. Seperti itu, Kak Fedi dari aku. Semoga bisa menjawab ya teman-teman. Pokoknya tidak ada batasan dalam berkreasi di Canva. Jadi kalau misalnya kalian sudah explore nih elemen-elemen Canva, wah Kak Asri yakin ya Kak Fedi, banyak banget karya teman-teman yang akan sangat menarik nih untuk bisa disubmit di Karya Raya.
Betul, aku sangat setuju dengan itu ya. Karena kalau melihat antusiasme dari pertanyaan-pertanyaan pun juga di Zoom chat Zoom ini ya, semuanya pada bertanya, Kak, gimana jalur ceritanya, Kak? Ini elemen sendiri bagaimana? Wow, pokoknya semuanya kayaknya udah punya gambaran di kepala yang sudah siap dituangkan di karya yang luar biasa nih dari para young author semua ini ya. Jadi, yuk para parents, para guru ya, para teachers, yuk kita bimbing anak-anak kita supaya mereka bisa berkarya sebebas-bebasnya, sekreatif mungkin ya. Apalagi udah ada perwujudannya nih ya, ada fitur yang sangat membantu dari Canva Indonesia lewat Canva Pro-nya ya. Jadi kalau tadi sudah ada yang berhasil mendapatkan voucher dan berhasil nge-redeem ya untuk 100 slot yang kita bagikan pada hari ini. Selamat dan silakan dimanfaatkan secara ini ya, sebebas mungkin, sekreatif mungkin. Dan jangan lupa untuk disubmit ya. Kemudian Sapi tadi kan ada yang udah bertanya tuh ya, khusus untuk mensubmit karya kalian hanya membayar 70.000 aja ya. Disubmit lewat link atau tautan dari Canva Indonesia. Pastikan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke? Banyak sekali pertanyaannya, banyak sekali antusiasme yang begitu luar biasa ya. Kalau aku melihat sih kayaknya udah cukup banyak dijawab ya Kak Asri ya. Ya, betul. Oleh Kak Astrid ya Mas juga Kak Ernest dan dijawab dengan sangat baik sekali. eh Masih ada sedikit lagi masih ada sisa 4 menit lagi kira-kira ya. Eh, Mungkin kita bisa foto bareng nih, Kak Fedi. Nanti itu penting teman-teman banget, bisa bener buka banget ya. kameranya ya kan? Boleh dong ya. Sebelum kita berpisah kita harus foto bareng dulu nih ya. Jadi mungkin boleh semua yang hadir pada siang hari ini silakan dibuka kameranya ya. Boleh buka kameranya, Kak Asri mau lihat dong. Iya, Siapa nih yang sudah mana hadir nih di Pak sini? wajah-wajah para penulis masa depan di Indonesia nih ya yang loh muka-muka kreatif semua nih. Wah, Wow, halo semuanya. hai. Boleh dong dadah-dadah ke kamera. Wah, banyak sekali nih teman-teman yang authors yang hadir ya, Kak Iya, Fedi. ini semangat banget nih semuanya ya tuh Semangat ngikutin banget sampai nih Kak Asri yakin nih udah di otaknya udah aku mau bikin ini, aku mau bikin ini, bener nggak? bener, bener banget nih semuanya udah gak Oke, sabarnya. Oke, oke. eh, siapa yang akan ngefoto nih, admin atau Aku bisa sih Kak Fedi. boleh Kak Asri ya? Oke, Oke, nah semuanya teman-teman kasih semuanya pose terbaik sudah. ya. Mau gini, mau Iya, nanti pokoknya terserah ya. Kak Asri akan 3 kali ya memfotonya karena kita ada 3 layar nih. Yes, oke. Oke, siap ya. Coba berikan pose terbaik kalian. Kak Asri akan hitung dari 1 sampai 3. Oke. 1, 2, 3, smile. Nah, 2 kali lagi, tenang ya. Sabar ya para yang authors kita. Iya, Kasih boleh ekspresi terbaik boleh ya. dibuka dulu nih kameranya nih. Oke. Iya, masih ada yang belum buka nih, masih ada yang belum open camera. Ayo, Iya, jangan Kak Asri malu-malu yuk. nih, ayo. Siap ya, yang kedua ya. 1, senyum, 2, 3. Oke, yang terakhir, Yang slot terakhir. terakhir. Meskipun ini nggak buka kamera nggak apa-apa ya. Artinya sudah hadir ya pada hari ini ya. Oke, kita foto lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, smile. Oke, Kak Fedi. Oke. Oke, untuk 2 menit terakhir ini Kak Fedi mau ngingetin sekali lagi ya untuk sorry sebentar, ini kok tiba-tiba Alright. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada siang hari ini ya. Kak Fedi mau ingetin sekali lagi nih sebelum kita berpisah ya. Eh, Tadi Kak Asri udah kasih bocoran bahwa kita akan ada webinar lagi selanjutnya, di mana webinar selanjutnya itu adalah materinya mengenai membuat komik menggunakan Canva ya. Wow, ini juga pasti nggak kalah seru karena tadi waktu kita Kak Asri menjabarkan template-templatenya, ada yang jalan cerita, ada yang tulisannya kan judul cerita, ada yang judul komik. Nah, pasti semua juga udah penasaran ya. Nanti kita akan ketemu di webinar selanjutnya di bulan Juni ya. Materinya membuat komik menggunakan Canva untuk dipamerkan di Karya Raya ya. Jadi sekali lagi Kak Fidi mau ingetin jangan lupa eventnya Karya Raya tahun ini. Pamerannya tanggal 6 sampai 25 September. Awardingnya dan acara perayaannya 26 sampai 28 September 2025. Jadi pastikan adik-adik sini semua berkarya sebebas mungkin ya.
Dan kita akan ketemu nanti di eventnya dari Karya Raya. Oke? Jangan lupa subscribe YouTube-nya Karya Raya, follow Instagram-nya @karya_rayakan, dan juga @Canva Indonesia ya. Oke, kita berpisah di sini. Sekali lagi terima kasih Canva Indonesia, terima kasih Karya Raya, terima kasih Kak Asri. Teman-teman yang Thank you all teachers, author. parents, and young authors. We'll see you again on the next webinar. Bye. Silakan lihat ya, boleh. Terima kasih semuanya. Thank you, thank you. Selamat berakhir pekan. Selamat berkreasi.